Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen pengelolaan limbah. Untuk video kali ini dengan topik pembahasan adalah pengelolaan limbah gas. Jangan lupa klik like dan share serta subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pengolahan limbah gas. Jadi seperti kita ketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh sebuah industri ataupun rumah tangga itu ada yang berwujud yaitu cair, ada yang berwujud gas, ada yang berwujud padat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana mengolah limbah yang berwujud gas. Nah, industri akan mengeluarkan pencemar udara atau gas atau partikulat yang spesifik dengan jumlah dan komposisi pencemar tergantung dari bahan baku, hasil, dan proses industri yang diterapkan. Jadi, wujud limbah gas ini nanti tergantung dari bahan baku, hasil, dan proses industri yang diterapkan. Kita ambil contohnya aja kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor ini juga mengeluarkan limbah gas. Nah, seberapa besar, seberapa kuat pencemarannya ini tergantung dari jenis sepeda motor yang kita pakai. Kalau istilahnya itu kan, kalau sekarang sudah mulai jarang, dulu tuh ada istilah 2 tak, 4 tak. Yang 2 tak itu pencemaran gasnya lebih kuat daripada yang 4 tak. Nah, sekarang mungkin nanti sudah dibedakan lagi bagaimana pencemaran untuk yang motor matic sama motor manual. Itu gambarnya seperti itu. Nah, sebenarnya gas mudah sekali terencerkan di udara terbuka. Namun dengan semakin dekatnya jarak antara pemukiman penduduk dan lokasi industri, maka daerah pengenceran gas menjadi semakin sempit. Jadi sebenarnya di antara limbah-limbah yang pernah kita bahas, yaitu limbah cair, limbah padat, dan gas. Jadi limbah yang mudah sekali untuk diencerkan oleh alam itu sebenarnya gas. Akan tetapi kenapa gas itu sekarang itu pencemarannya luar biasa? Karena gas yang keluar dari industri belum sempat diencerkan oleh udara terbuka, sudah keburu dirasakan oleh penduduk atau masyarakat atau perumahan atau pemukiman. Mengapa demikian? Karena di sini jarak antara lokasi industri dengan pemukiman itu terlalu dekat. Nah, di sini ada penyebabnya, bisa jadi karena yang namanya daerah industri itu merupakan lahan yang paling potensial untuk mencari nafkah. Nah, karena kondisi seperti itu, yang semula kosong, yang semula ada space, lalu mereka datang mendirikan bangunan, awalnya semi permanen, lama-lama menjadi permanen. Ini yang terjadi gambarnya seperti itu. Atau bisa jadi kebijakan yang dikembangkan oleh daerah itu belum maksimal.
Sehingga apa? Daerah belum memetakan lokasi-lokasi yang cocok sebagai tempat pendirian industri. Sehingga jarak antara industri dengan pemukiman itu menjadi terlalu dekat. Ini kemungkinan faktor yang kedua. Yang pertama tadi, ya awalnya itu sudah kosong, tapi karena manusia itu juga butuh tempat tinggal, juga manusia mencari lokasi yang strategis, maka akhirnya pemukiman penduduk itu menjadi dekat dengan lokasi industri. Kemungkinan yang kedua, regulasi atau kebijakan dari daerah belum mengatur ke sana, atau belum memetakan lokasi mana yang cocok untuk industri, yang cocok untuk pemukiman. Bisa juga lagi dari faktor industrinya. Nah, jadi dari faktor industrinya, industri berusaha mendekati pasar atau mendekati konsumen. Dan lahan yang tersedia di situ tidak jauh dari pemukiman penduduk. Nah, alhasil di sini industri menjadi terlalu dekat jaraknya dengan perumahan penduduk. Sehingga apa? Proses pengenceran yang dilakukan secara alami oleh udara terbuka menjadi tidak terlaksana. Dalam waktu yang relatif lama, akumulasi zat-zat kimia gas buangan dalam saluran pernafasan manusia dapat membahayakan kesehatan. Jadi, ketika kita berkendara, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan misalkan helm full face gitu ya, yang bisa menutupi diri kita dari gas buang kendaraan. Nah, di sini kalau ini dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, gas buang, ini contohnya tadi dari kendaraan saja, itu akan mengendap di saluran pernafasan manusia. Nah, ini bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Ini untuk gas buang yang kendaraan saja. Nah, bagaimana kalau gas buang itu adalah gas buang dari sebuah industri? Kalau itu gas buang dari sebuah industri, ini malah lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, ketika kita itu dekat dengan industri, dekat dengan polusi udara, maka kita harus berusaha menjaga saluran pernafasan kita agar tidak tercemari oleh limbah-limbah yang keluar dari teknologi pengolahan emisi pencemar udara industri telah berkembang lama. Jadi sebenarnya teknologi pengolahan emisi pencemar udara industri itu sudah berkembang lama. Tapi problemnya adalah yang dahulu pernah saya sampaikan, yang namanya pengolahan limbah itu ketika orang itu tidak sadar dalam jangka panjang yang dilihat cuma jangka pendek, maka yang terjadi adalah akan terasa mahal. Karena memang secara hitung-hitungan angka itu alat-alat yang digunakan untuk mencegah pencemaran baik itu limbah padat, cair maupun gas, ini memang harganya mahal. Tetapi apabila kita melihat jangka waktu ke depan, jangka panjangnya, lalu efek apabila kita tidak menggunakan pengolahan limbah, tentu kita akan melihat bahwa alat-alat tersebut sebenarnya harganya murah. Dampak pencemaran limbah gas. Dampak pencemaran limbah gas itu memang berbeda dengan limbah cair sama limbah padat.
di mana limbah cair dan limbah padat itu bisa langsung kita lihat wujudnya, efek dampak dari limbah tersebut. Seperti kemarin ya, kita sudah membahas ada limbah cair, kita lihat bagaimana kondisinya sebuah air yang tercemari oleh limbah cair, tidak enak dipandang, baunya tidak sedap. Ini adalah kondisi yang namanya pencemaran limbah. Nah, kalau gas ini kita tidak bisa melihat secara langsung wujud dari proses dampak pencemaran limbah gas tersebut. Kita baru bisa melihatnya kapan? Mungkin 1-2 tahun yang akan datang. Nah, yang pertama adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global ini sebenarnya isunya sudah cukup lama. Nah, pemanasan global ini sebenarnya dampak dari limbah industri yang keluar dalam bentuk gas, di mana di sini efek dari ini arahnya juga ke yang lainnya. Efek dari pencemaran tersebut bisa merusak yang namanya lapisan-lapisan udara yang ada di bumi ini, yang sering disebut dengan lapisan ozon. Nah, karena rusaknya lapisan ozon, maka terjadi pemanasan. Soalnya tidak ada filter dari cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi. Sehingga udara terasa panas, sinar matahari terasa terik, dan sebagainya. Ini adalah efek dari pemanasan. Kemudian adanya emisi karbon. Jadi gas-gas yang keluar dari industri ataupun dari mesin-mesin seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya, ini ada yang mengandung yang namanya gas karbon. Nah, bentuknya CO. Ini gas karbon inilah nanti kalau dalam jangka panjang ini kita hirup terus-menerus, ini bisa mengendap di saluran pernafasan kita. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian adalah yang ketiga, dampak pencemaran limbah gas itu adalah hujan asam. Seperti kemarin di limbah padat, bahwa yang namanya limbah padat itu ada yang memang bentuknya padat, ada yang bentuknya partikel-partikel. Nah, partikel-partikel ini sering terbawa oleh gas yang keluar dari industri tersebut. Nah, ketika partikel ini keluar dari industri tersebut dan partikel ini mengandung asam dan nanti terakumulasi di awan, maka ketika terjadi hujan ini tidak sehat. Hujan ini sebenarnya bentuknya adalah basah. Tetapi ketika sudah terpengaruh oleh limbah-limbah gas, maka air hujan yang turun ke permukaan bumi ini menjadi mengandung asam. Kemudian dampak pencemaran limbah gas yang keempat adalah daerah dengan oksigen kaleng. Kenapa disebut dengan oksigen kaleng? Karena begitu minimnya kadar oksigen di daerah tersebut. Kenapa kok bisa minim? Karena terlalu banyaknya industri yang ada di daerah tersebut. Boleh dikatakan misalkan kita berkunjung di kawasan industri, di mana di situ ada lebih dari 1 pabrik, atau bahkan sampai 10 pabrik dibangun di kawasan itu. Maka ketika kita menghirup udara, kita tidak akan selancar ketika kita berada di lingkungan terbuka, di alam bebas, di mana banyak tumbuh-tumbuhan. Kita akan merasakan sedikit sesak nafas karena apa? Karena minimnya oksigen yang ada di kawasan industri tersebut. Nah, bagaimana pengolahan limbah gas? Yang pertama adalah dengan pengurangan gas buang. Jadi upaya di dalam mengolah
limbah gas adalah mengurangi gas yang dibuang ke alam. Jadi dikurangi. Jadi seharusnya misalkan 100 miligram yang dibuang cukup 10 miligram. Nah, ini yang pertama adalah dengan desulfurisasi. Desulfurisasi ini dilakukan dengan memasang filter basah atau wet scrubber. Cara ini menghilangkan gas sulfur dan mengontrol jumlah gas buang lainnya. Jadi di sini menggunakan filter basah. Dengan adanya filter basah, itu gas buang, itu suhunya menjadi rendah. Ketika suhunya rendah, maka dengan suhunya rendah, maka jumlah gas buang yang dibuang keluar dari industri itu menjadi berkurang. Ya, jadi jumlahnya menjadi turun. Yang semula misalkan 100 mg menjadi 50 mg atau menjadi 10 mg. Kemudian yang kedua, menurunkan suhu pembakaran. Jadi sebenarnya gas buang itu kebanyakan muncul. Ini gara-gara adanya kenaikan suhu atau proses pembakaran pada proses produksi. Nah, dengan suhunya itu diturunkan, maka jumlah gas yang dibuang itu menjadi berkurang. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memasang alat pengubah katalitik agar dapat menyempurnakan pembakaran. Jadi di sini cara menurunkan suhu pembakaran itu adalah dengan menggunakan alat katalitik. Alat katalitik ini merubah pembakaran menjadi sempurna. Kalau misalkan kita ambil contoh yang ada di rumah tangga kita, pembakaran sempurna itu sering disebut dengan api biru. Nah, ketika api kompor kita itu nyalanya biru, itu adalah pembakaran yang paling sempurna. Ketika api yang muncul itu apinya kuning atau merah, ini pembakarannya tidak sempurna. Nah, ketika pembakarannya tidak sempurna, yang muncul adalah gas-gas karbon. Cara ini dapat mengendalikan gas nitrogen, karbon, dan hidrokarbon. Ini. Jadi nanti kebanyakan kalau pembakarannya itu tidak sempurna, ini kebanyakan bentuknya nanti karbon monoksida atau sering disebut dengan CO. Nanti hanya sedikit yang bentuknya adalah hidrokarbon atau nitrogenoksida. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar alternatif. Menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah dengan lingkungan, yaitu tidak banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, contohnya aja kita ambil contoh yaitu di kendaraan bermotor. Ya. Mobil kalau menggunakan bahan bakar diesel dan diisi dengan solar biasa, maka yang terjadi ketika mobil itu tancap gas, maka asap yang keluar itu bisa hitam pekat. Nah, berbeda kalau misalkan mobil tersebut menggunakan mesin sama-sama diesel, tetapi misalkan menggunakan kalau yang tertinggi itu adalah Dex, ya. Pertamina Dex. Ini jelas gas buangnya itu lebih ramah lingkungan dibandingkan kalau menggunakan solar biasa. Nih, jadi menggunakan bahan bakar alternatif. Atau contohnya lagi mobil antara mesin diesel sama mesin bensin. Ini lebih ramah lingkungan yang mesin bensin. Apalagi kalau bensin tersebut menggunakan Pertamax yang kasta tertinggi, yaitu Pertamax turbo. Nih, jadi bahan-bahan bakar alternatif inilah yang bisa mengurangi gas buang, sehingga tingkat pencemaran udara di sekitar kita itu menjadi
minimal. Nih. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode fisika dan kimia. Jadi seperti halnya pengolahan limbah padat dan limbah cair tempo yang lalu, ada juga bentuknya menggunakan metode fisika dan metode kimia. Dalam pengolahan limbah gas ini juga membutuhkan metode fisika dan kimia. Yang pertama adalah metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk dengan bau-bauan yang enak. Jadi gas yang keluar dari industri ataupun rumah tangga ini biasanya baunya itu tidak sedap. Baunya itu tidak enak. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang menghirup udaranya. Oleh karena itu dengan metode fase gas ini, gas yang keluar dari industri maupun rumah tangga itu baunya disamarkan. Baunya disamarkan sehingga tidak terasa bau busuk. Baunya harum ataupun baunya menjadi netral alias tidak berbau. Yang kedua adalah metode fase cair. Digunakan penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan tinggi pada zat cair dan bila memungkinkan dimurnikan. Jadi di sini gas yang keluar dari industri ini dilarutkan ke dalam zat cair sehingga gas tersebut menjadi cair. Nah, ketika cair ini mudah sekali dimurnikan, mudah sekali diolah menjadi jernih. Nah, jadi gas itu bisa dicairkan. Contohnya aja LPG. LPG itu kan singkatan dari liquid petroleum gas. Nah, LPG yang kita pakai di rumah itu sebenarnya gas, tapi dicairkan. Kemudian ketika kita pakai, itu dia mengalirkan dalam bentuk gas lagi. Ini adalah metode fase cair. Dengan cair itu gas itu mudah diolah, mudah diambil zat-zat yang berbahaya, kemudian bisa dipergunakan kembali. Yang ketiga adalah metode fase padat. Di sini penyerapan gas oleh senyawa penyerap berbentuk padat, contohnya arang aktif. Ya, arang. Arang ini menyerap gas. Jadi pengelolaan limbah gas ini salah satunya bisa menggunakan arang. Nah, arang ini nanti menyerap gas yang keluar dari industri, tidak peduli itu gasnya itu bersih, tidak peduli itu gasnya itu kotor, itu akan diserap oleh arang tersebut. Sehingga ketika gas itu kotor, maka di arang tersebut akan terlihat kotoran-kotoran yang ada di dalam gas tersebut. Ini adalah metode fase padat. Yang keempat adalah metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu tertentu. Pada tingkat suhu tertentu sehingga menghasilkan karbon dioksida dan air. Metode ini jarang digunakan karena membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi metode yang keempat itu adalah dengan membakar langsung gas senyawa organik pada suhu tertentu sehingga nanti bisa menghasilkan yang namanya karbon dioksida dan air. Ini. Jadi ketika gas itu dibakar lagi dengan suhu tertentu, itu nanti akan mencair dan akan bisa menghasilkan karbon dioksida. Nah, kalau nanti bisa menghasilkan karbon dioksida, maka karbon dioksida itu akan dihirup oleh tanaman dan nanti tanaman itu akan mengeluarkan oksigen pada siang hari. Inilah sehingga apa? Udara yang seharusnya itu kotor membuat sesak nafas. Dengan metode ini
maka karena bisa diserap oleh tanaman, kemudian tanaman bisa mengeluarkan oksigen, maka kita akan merasa segar, merasa nyaman. Jadi kalau kita itu duduk di bawah pohon pada siang hari, kita akan terasa nyaman. Kenapa? Karena di situ pada siang hari itu yang namanya tanaman itu menghirup karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, ini metode pembakaran. Jadi contohnya adalah LPG itu. LPG kenapa bisa menjadi gas lagi? Karena dia dibakar. Sehingga dia bisa menghasilkan gas. Berikutnya adalah penghilangan gas secara fisik kimia. Memiliki keterbatasan karena apabila adsorban dari gas telah jenuh, maka harus segera diganti. Jadi metode penghilangan gas secara fisika kimia ini keterbatasannya adalah apabila adsorban dari gas tersebut sudah jenuh, sudah tidak lagi bisa menyerap, maka ini harus diganti. Metode pengolahan limbah gas secara biologi. Jadi tadi itu secara fisika, kimia, sekarang secara biologi. Nah, secara biologi di sini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bioscrubber. Ya, bioscrubber. Bioscrubber di sini adalah penyerapan gas yang masuk tangki lalu disemprot dengan cairan. Regenerasi gas terlarut dengan mikroba dalam lumpur. Jadi di sini penyerapan gas yang masuk ke tangki lalu disemprot dengan cairan regenerasi gas terlarut dengan mikroba dalam lumpur. Ini namanya bioscrubber. Ini gasnya yang ada yang muncul di udara, ini diserap ke dalam tangki, kemudian disemprot dengan cairan khusus, sehingga gas itu menjadi larut. Kemudian bisa juga yang berikutnya adalah regenerasi gas tersebut dengan mikroba dalam lumpur. Jadi di sini di dalam bioscrubber ini ada 2 ya, penyerapan gas yang masuk ke tangki disemprot dengan cairan. Lalu yang kedua adalah dengan regenerasi gas menggunakan mikroba dalam lumpur. Yang kedua adalah trickling filter. Komponen limbah gas terlarut dalam air dimasukkan ke dalam biofilm untuk dioksidasi dan diuraikan oleh mikroba. Jadi komponen limbah gas terlarut dalam air dimasukkan ke dalam biofilm untuk dioksidasi. Nanti setelah dioksidasi kemudian diurai oleh mikroba. Ini adalah dengan menggunakan trickling filter. Biofilter. Dalam pengolahan menggunakan biofilter ini menggunakan bahan penyaring berupa kompos, gambut, kulit kayu, kemudian tanah arang aktif yang membuat mikroba terjerat terimobilisasi dengan membentuk lapisan biofilm. Untuk biofilter ini menggunakan bahan penyaring berupa kompos, bisa lahan menggunakan gambut, kulit kayu, tanah, arang aktif, yang nanti membuat mikroba-mikroba itu terjerat, kemudian terimobilisasi dengan membentuk lapisan-lapisan tipis biofilm. Ini adalah pengolahan menggunakan biofilter. Ini caranya seperti itu. Macam dan sumber limbah gas. Yang pertama, senyawa penyemar udara itu sendiri digolongkan menjadi senyawa pencemar primer dan senyawa pencemar sekunder. Jadi senyawa penyemar udara itu ada 2, primer dan sekunder.
Penyemar primer adalah senyawa penyemar yang langsung dibebaskan dari sumber. Jadi dalam penyemar primer ini gas buang itu langsung dari sumber pembakaran. Dari sumbernya langsung dikeluarkan. Ini adalah pencemar primer. Sedangkan pencemar sekunder ialah pencemar yang baru terbentuk akibat interaksi dua atau lebih senyawa primer selama berada di atmosfer. Jadi kalau kita pakai contoh yang tadi, dampak dari limbah gas, ini salah satunya pencemar sekunder ini dalam bentuk contohnya adalah hujan asam. Jadi ketika kalau pencemar primer itu dia langsung mencemari ketika apa? Ketika gas buang itu keluar dari perusahaan. Langsung keluar, ini langsung mencemari. Sedangkan kalau pencemar sekunder ini dia terjadi interaksi dahulu. Interaksi antara gas buang yang ada di dalam perusahaan kemudian dikeluarkan ke udara. Nah, di udara ini bereaksi terlebih dahulu. Seperti tadi contohnya adalah dampak adanya hujan asam. Ini dia bereaksi dahulu di alam, di awan, kemudian ketika turun hujan, ini menjadi hujan asam. Inilah yang namanya pencemar sekunder. Nah, pencemar sekunder ini kalau ini di dalam mencemari lingkungan, ini dampaknya bisa jangkanya waktu lebih panjang dibandingkan pencemar primer. Berikutnya 6 sumber utama pencemaran gas. Yang pertama, pencemaran gas itu ditimbulkan atau bersumber dari pengangkutan dan transportasi. Jadi banyak alat transportasi yang membuang gas buangnya dan itu mencemari udara di sekelilingnya. Berikutnya adalah yang kedua, sumber pencemaran gas yang kedua adalah kegiatan rumah tangga. Biasanya kegiatan rumah tangga itu berupa asap pengolahan masakan. Kemudian yang ketiga adalah pembangkit daya yang menggunakan bahan bakar fosil. Ini biasanya berupa pembangkit listrik ataupun pembangkit yang lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil itu contohnya adalah dengan bahan bakar batu bara. Kemudian yang keempat adalah pembakaran sampah. Yang kelima, pembakaran sisa pertanian dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir, sumber utama pencemaran gas adalah pembakaran bahan bakar dan emisi proses. Pengendalian pencemaran. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan cara yang pertama adalah pengendalian pada sumber pencemar dan yang kedua adalah dengan pengenceran limbah gas. Pengendalian pada sumber pencemar merupakan metode yang paling efektif karena hal tersebut dapat mengurangi keseluruhan limbah gas yang akan diproses dan yang pada akhirnya dibuang ke lingkungan. Alat-alat pemisah debu bertujuan untuk memisahkan debu dari aliran gas buang. Secara umum, alat pemisah debu dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya. Yang pertama ada pemisah Brown, kedua adalah penapisan, ketiga pengendap elektrostatik, kemudian yang keempat pengumpul sentrifugal, yang kelima pemisah inersia, yang keenam pengendapan dengan gravitasi, yang ketujuh menara percik, yang kedelapan siklon basah, yang kesembilan pemisah venturi, yang kesepuluh tumbukan orifice plate, kemudian yang ke-11 menara dengan packing,
Yang ke-12 pencuci dengan pengintian. Dan yang terakhir adalah pembentur turbulen. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah pemisah Brown. Ini alatnya yang di samping kanan ini alatnya. Pemisah Brown adalah alat pemisah debu yang bekerja dengan menerapkan prinsip gerak partikel menurut Brown. Alat ini dapat memisahkan debu dengan rentang ukuran 0,01 sampai dengan 0,0 mikron. Alat yang dipatenkan dibentuk oleh susunan filamen gelas dengan jarak antar filamen yang lebih kecil dari lintasan bebas rata-rata partikel. Jadi alat ini terdiri dari filamen-filamen yang nantinya di sini untuk memisahkan debu-debu dengan ukuran 0,01 mikron sampai dengan 0,05 mikron. Yang kedua adalah penapisan. Jadi pada penapisan ini deretan penapis atau sering disebut dengan filter bag akan dapat menghilangkan debu hingga 0,1 mikron. Susunan penapis ini dapat digunakan untuk gas buang yang mengandung minyak atau debu higroskopik. Kemudian yang berikutnya adalah pengendapan elektrostatik atau sering disebut dengan elektrostatik presipitator. Alat ini mengalirkan tegangan yang tinggi dan dikenakan pada aliran gas yang berkecepatan rendah. Debu yang telah menempel dapat dihilangkan secara beraturan dengan cara getaran. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pengendapan elektrostatik ini ialah didapatnya debu yang kering dengan ukuran 0,2 sampai 0,5 mikron. Secara teoretik, seharusnya partikel yang terkumpul tidak memiliki batas minimum. Jadi di sini memisahkan debu dengan aliran listrik bertegangan tinggi. Ya, sehingga di sini nanti akan tersaring debu dengan ukuran 0,2 sampai dengan 0,5 mikron. Pengumpul sentrifugal. Pengumpul sentrifugal merupakan pemisahan debu dari aliran gas didasarkan pada gaya sentrifugal yang dibangkitkan oleh bentuk saluran masuk alat. Gaya ini melemparkan partikel ke dinding dan gas berputar atau vortex sehingga debu akan menempel di dinding serta terkumpul pada dasar alat. Alat yang menggunakan prinsip ini digunakan untuk memisahkan partikel dengan rentang ukuran diameter hingga 10 mikron lebih. Nah, ini. Jadi untuk pengumpul sentrifugal ini nanti untuk memisahkan partikel-partikel debu dari udara yang memiliki ukuran partikel tersebut hingga 10 mikron. Kemudian pemisah inersia. Pemisah ini bekerja atas gaya inersia yang dimiliki oleh partikel dalam aliran gas. Pemisah ini menggunakan susunan penyekat sehingga partikel akan bertumbukan dengan penyekat dan akan dipisahkan dari aliran fasa gas. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip inersia ini bekerja dengan baik untuk partikel yang berukuran hingga 5 mikron.
Jadi kalau untuk pemisah inersia ini untuk partikel yang berukuran hingga 5 mikron. Kemudian pengendapan dengan gravitasi. Alat yang bekerja dengan prinsip ini memanfaatkan perbedaan gaya gravitasi dan kecepatan yang dialami oleh partikel. Alat ini akan bekerja dengan baik untuk partikel dengan ukuran yang lebih besar dari 40 mikron dan tidak digunakan sebagai pemisah debu tingkat akhir. Di industri terdapat juga beberapa alat yang dapat memisahkan debu dan gas secara bersamaan atau simultan. Alat-alat tersebut memanfaatkan sifat-sifat fisik debu sekaligus sifat gas yang dapat terlarut dalam cairan. Beberapa metode umum yang dapat digunakan untuk pemisahan secara simultan ialah yang pertama adalah menara percik. Menara percik di sini prinsip kerja menara percik ialah mengontakkan aliran gas yang berkecepatan rendah dengan aliran air yang bertekanan tinggi dalam bentuk butiran. Alat ini merupakan alat yang relatif sederhana dengan kemampuan penghilangan sedang atau moderate. Menara percik mampu mengurangi kandungan debu hingga rentang ukuran diameter 10 sampai 20 mikron dan gas yang larut dalam air. Kemudian metode yang kedua adalah siklon basah. Di sini modifikasi dari siklon ini dapat menangani gas yang berputar lewat percikan air. Butiran air yang mengandung partikel dan gas yang terlarut akan dipisahkan dengan aliran gas utama atas dasar sentrifugal. Slurry dikumpulkan di bagian bawah siklon. Siklon jenis ini lebih baik daripada menara percik. Rentang ukuran debu yang dapat dipisahkan ialah antara 3 sampai 5 mikron. Metode simultan yang ketiga adalah pemisah Venturi. Metode pemisahan Venturi didasarkan atas kecepatan gas yang tinggi pada bagian yang disempitkan dan kemudian gas akan bersentuhan dengan butir air yang dimasukkan di daerah sempit tersebut. Alat ini dapat memisahkan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang larut di dalam air. Metode simultan yang keempat adalah tumbukan orifice plate. Alat ini digunakan oleh piringan. Alat ini disusun oleh piringan yang berlubang dan gas yang lewat orifice. Ini membentur lapisan air hingga membentuk percikan air. Percikan air ini akan bertumbukan dengan penyekat dan air akan menyerap gas serta mengikat debu. Ukuran partikel paling kecil yang dapat diserap ialah 1 mikron. Metode simultan yang kelima adalah menara dengan packing. Prinsip penyerapan gas dilakukan dengan cara mengkontakkan cairan dan gas di antara packing. Aliran gas dan cairan dapat mengalir secara co-current, counter current, ataupun cross current. Ukuran debu yang dapat diserap ialah debu yang berdiameter lebih dari 10 mikron. Metode simultan yang keenam adalah pencuci dengan pengintian. Prinsip yang diterapkan adalah pertumbuhan inti
dengan kondensasi dan partikel yang dapat ditangani ialah partikel yang berdiameter hingga 0,01 mikron serta dikumpulkan pada permukaan filamen. Pembentur turbulen. Pembentur turbulen pada dasarnya ialah penyerapan partikel dengan cara mengalirkan aliran gas lewat cairan yang berisi bola-bola pejal. Partikel dapat dipisahkan dari aliran gas karena bertumbukan dengan bola-bola tersebut. Efisiensi penyerapan gas bergantung pada jumlah tahap yang digunakan. Jadi dari metode-metode ini yang bisa menyerap debu dalam ukuran paling kecil itu adalah dengan alat Brown, lalu dengan pencuci dengan pengintian yang masing-masing bisa sampai 0,01 mikron. Demikianlah pembahasan manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah gas. Kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.